pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini tidak buta dan tidak tuli. Kami mengakui bahwa masih ada daerah-daerah yang terisolir. Kami mengakui bahwa masih ada daerah-daerah yang belum bisa kita tembus untuk distribusi bantuan. Gitu. Kan kami mengakui dan minta maaf bahwa pemerintah masih belum optimal. Kami tidak menutup mata. Kami mengakui itu bahwa penebangan liar, lalu kerusakan lingkungan, kerusakan daerah aliran sungai itu juga memperparah banjir bencana di Sumatera ini. Pemerintah sudah mengambil langkah tegas begitu ya. Misalkan Pak Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap semua perusahaan yang ada di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat begitu ya. Bahkan salah satu perusahaan yang dihentikan operasinya ini adalah PT PN3. Itu dihentikan izin lingkungannya oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi rasanya sudah sangat tegas ya Pak Presiden. Hari ini lembaga swadaya atau relawan itu kadang-kadang membawa dengan jalan kaki. Hari ini kalau Anda pergi ke arah Banda Meriah, ke arah Bilun, banyak orang jalan kaki turun ke daerah Bilun hanya untuk membawa cabai dari sana dan menukarkan dengan beras. Apa alasan negara tidak menghadirkan misalnya helikopter? Saya mengalami sendiri, boleh tanya dengan Najwa Shihab. Ketika dia menawarkan helikopter ke lembaga pemerintah, ditolak. Dan saya punya pengalaman 2 kali membawa penyumbang helikopter dan 1 pesawat dari alumni ITB. Juga ditolak. Masa sebuah negara sebesar ini dengan kemampuan sebesar itu bisa ada orang sampai 13 hari begini belum dapat bantuan dan terisolir? Ya, pertama begini, saya sampaikan terkait helikopter ya. Pak Presiden juga sudah perintahkan bahwa harus ada puluhan helikopter yang berkeliling ke 3 provinsi ini non-stop, 24 jam non-stop gitu ya. Lalu Pak Presiden juga sudah perintahkan agar logistik, pengiriman logistik itu tidak boleh berhenti, harus 24 jam non-stop terus berjalan begitu ya. Lalu berkaitan dengan helikopter, Pak Presiden juga sudah... Helikopter terbang 24 jam, Anda ngerti nggak teknis? Jangan asal bacot. Mohon maaf Pak, kami bukan asal bacot Pak, kami ada datanya dan Pak Presiden sendiri juga sudah memerintahkan agar tahun depan itu direncanakan 200 helikopter. Jadi tahun depan Pak Presiden akan menambah 200 helikopter begitu. Dan ada mati orang, ini sekarang kita minta. Ini kan bagian dari kami mengevaluasi diri Pak. Tadi kan Bapak minta kami evaluasi diri, kami lakukan perencanaan ke depan gitu. Tapi kalau untuk sekarang, pemerintah sudah siapkan puluhan helikopter untuk keliling 24 jam non-stop Pak. Gitu. Banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat emang udah jadi sorotan nasional. Dari layar TV sampai timeline medsos, isinya semua tentang banjir yang melanda saudara kita di Sumatera. Pemerintah katanya lagi usaha, lagi kerja, lagi koordinasi. Cuma ya gitu, di lapangan ceritanya suka beda. Bantuan ada, tapi masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan. Apalagi di wilayah yang terisolir akibat putusnya akses jalan, tiba-tiba muncullah pernyataan yang bikin dahi publik agak berkerut. Staf khusus kepresidenan Timothy Ivan Triono dengan pede bilang, Presiden Prabowo udah merintahin puluhan helikopter muter di 3 provinsi, katanya 24 jam non-stop. Logistik juga katanya ngalir terus, nggak boleh berhenti. Kedengerannya sih heroik banget. Pernyataan itu langsung disamber Murtalamudin, jubir posko tanggap darurat Aceh, yang jelas-jelas ngeliat kondisi lapangan pakai mata kepala sendiri. Dengan nada kesel, dia nanya hal yang sebenarnya simple tapi nampar banget. Gimana ceritanya helikopter terbang 24 jam? Ini mesin apa makhluk gaib? Jangan asal ngomong di studio ber-AC, sementara di lapangan orang masih kejebak. Timothy pun gak mau kalah. Dia bilang, bukan asal bacot, semua ada datanya. Bahkan dengan bangga dia lempar wacana, tahun depan bakal ada rencana nambah 200 helikopter. Nah ini nih, bagian yang bikin sindirannya makin kerasa. Warga lagi kebanjiran sekarang, rumah hanyut sekarang, perut lapar sekarang. Jawabannya malah tenang. Tahun depan ada heli. Lah kalau orangnya udah keburu mati, heli tahun depan mau nolong siapa? Murtalamudin makin naik darah. Dengan gamblang dia bilang, tahun depan orang bisa aja udah mati. Yang dibutuhin itu bantuan hari ini, jam ini, bukan rencana manis buat presentasi. 400.000 orang terdampak bukan angka buat slide, tapi manusia yang butuh makan, obat, dan akses sekarang juga. Disinilah kelihatan antara data di meja sama lumpur di lapangan. Kadang jaraknya bukan cuma beda sudut pandang, tapi beda dunia.